Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan khutbah yang bertema cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa dipertemukan, kita bisa belajar bersama-sama untuk mendalami ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk berpuasa, diberikan kekuatan untuk beribadah sholat 5 waktu, maka kita harus bersyukur. Namun bersyukur tidak hanya kita memuji, tapi ada 3 dimensi yang harus dipahami dalam kita bersyukur. Yang pertama, syukur yang harus kita pahami dalam dimensi hati kita, yaitu kita harus meyakini apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan nikmat sehat, kita harus yakin bahwa nikmat sehat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat kita bisa berpikir, nikmat kita bisa belajar dengan baik, membaca Al-Quran. Kita harus meyakini bahwa itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah kita meyakini dari hati kita dulu. Yang kedua, dikatakan syukur itu kalau memenuhi unsur yang kedua, yaitu kita melantunkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dengan kata lain, kita mengucapkan dengan lisan bahwa segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita menjadi rasa yang harus kita syukuri. Jadi setelah dari hati, terus kemudian kita mengucapkan dengan lisan. Dimensi yang ketiga yang tidak boleh kita lupakan adalah bagaimana kita merealisasikan, atau dimensi badan, bagaimana kita merealisasikan untuk kegiatan yang positif sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal kita diberikan nikmat sehat, maka tentu badan kita melakukan apa yang diperintahkan Allah, semisal kita melaksanakan sholat. Maka setelah rasa syukur ada dalam hati, kita ucapkan dengan lisan, kemudian kita laksanakan dengan badan kita ini, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu dzkuru nikmatallahi alaikum. Di sini kita dituntut untuk selalu ingat bahwa segala nikmat itu datang dari Allah. Maka kita selalu diingatkan agar bisa bersyukur. Maka daripada itu, jangan sampai kita hidup di dunia ini tanpa kita sadari bahwa itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal kita beranggapan bahwa saya sehat karena saya berolahraga. Tidak.
Sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita harus paham bahwa nikmat yang diberikan Allah, semisal nikmat sehat, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian tidak ada kata lain selain kita bersyukur dalam hati, dalam ucapan, dan dalam tindakan. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Jadi dalam firman yang lain Allah juga berfirman bagaimana segala nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selayaknya kita terutama di bulan puasa ini selalu bisa bersyukur. Kita bisa melaksanakan satu hari penuh, kita bisa melaksanakan sholat jamaah bersama-sama di masjid, kita diberikan kesehatan. Itu semuanya nikmat. Setiap langkah yang kita lakukan sehari-hari, semisal mau ke masjid, itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Tentu, apa itu nikmat? Nikmat itu adalah pujian kita kepada Allah, pujian kita kepada orang yang memberikan nikmat itu, yang memberikan kita kesehatan. Tentu yang memberikan kesehatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di momen di bulan puasa ini kita harus selalu bersinergi antara kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kita harus syukuri. Kalau perlu setiap pagi kita harus mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini saya diberikan kesehatan. Kalau kita lagi bersahur, maka itulah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makan dengan nikmat dan lahap terasa enak. Dalam firman yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Bahwa Allah berjanji ketika kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Maka bersyukurlah bagi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah, karena nikmat akan selalu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan nikmat semisal rezeki yang banyak, maka kita bersyukur kepada Allah. Kita yakin bahwa harta yang kita miliki itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mengucapkan Alhamdulillah, dan kemudian kita gunakan harta itu untuk kebaikan. Harta yang kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk maksiat. Maka rasa syukur ketika kita diberikan nikmat harta, kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk bermain judi semisal. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat di badan kita saja, semisal ya, kita diberikan nikmat oleh Allah berupa semisal tangan. Apa rasa syukur kita yang bisa kita berikan ketika kita memiliki tangan? Maka tentu kita tidak boleh mencuri, tidak boleh menggunakan tangan kita untuk mengambil milik orang lain. Maka kita harus yakin bahwa kita diberikan tangan karena kekuasaan Allah, dan kita mengucapkan Alhamdulillah. Dan tentu kemudian kita menggunakan tangan yang kita miliki hanya dengan menurut syariat Islam seperti itu. Tidak boleh mencuri semisal ya, atau membantu orang lain. Nah, itulah kemudian rasa syukur kita yang bisa kita berikan. Kemudian semisal kita diberikan nikmat oleh Allah berupa mata, maka ketika kita melihat kebaikan, kita bisa siarkan kepada orang lain. Semisal hari ini para pemirsa sekalian melihat adanya orang-orang yang sholat 5 waktu dengan teratur, sholat 5 waktu tepat waktu semisal, itu bisa dikabarkan kepada orang lain. Itu adalah
nikmat mata kita mengabarkan hal-hal yang baik yang kita lihat. Namun kemudian ketika kita melihat keburukan, melihat kemaksiatan, tentu kita tidak usah mengumbar-umbar apa yang kita lihat dari mata itu. Jadi pergunakan mata itu sebagai tanda syukur kita untuk melihat kebaikan, namun kemudian tidak boleh mengabarkan yang buruk-buruk. Maka rasa syukur kita harus kita juga implementasikan dengan berbuat baik, menggunakan apa yang kita diberikan oleh Allah untuk jalan kebaikan. Kemudian kita, salah satu contoh lain, bagaimana bentuk syukur kita ketika kita diberikan telinga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selain kita meyakini dalam hati, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita harus mendengarkan hal yang baik-baik saja. Ketika ada orang lain menggibah, membicarakan kejelekan orang lain, maka sepatutnya kita harus menfilter. Jadi telinga kita kemudian tidak mempergunakan mendengarkan hal gibah itu kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Maka semua yang kita miliki, dari tadi yang saya jelaskan, ada tangan, kemudian ada telinga, ada mulut, harus kita pergunakan untuk kebaikan. Itu sebagai tanda bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semisal hari ini para pemirsa sekalian hanya meyakini syukur itu ya hanya bilang alhamdulillah, tidak cukup. Jadi yang dikatakan syukur adalah bagaimana kita meyakini dalam hati bahwa apa yang diberikan, apa yang kita miliki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengucapkan alhamdulillah, dan kemudian yang ketiga, kita melaksanakannya atau mempergunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala atau untuk jalan kebaikan. Para pemirsa yang dimanapun Anda berada, sebelum saya mengakhiri, saya ingin berpesan, mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Dari mulai kita bangun, kita bisa mengucapkan alhamdulillah, meyakini dengan hati, kemudian kita pergunakan untuk beribadah. Semisal bangun pagi, kita langsung berwudu, kemudian kita sholat. Kalau bangunnya malam, sepertiga malam, kita langsung sholat tahajud. Itu sebagai bentuk bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur tidak hanya cukup sampai di lisan saja, tapi sampai kepada tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi kita selalu bersyukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.